Hai, welcome to Simkadabra. Di sini kita akan membahas setiap poin SKDI satu persatu sampai tuntas. Mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami ya. Welcome to Simkadabra, balik lagi sama aku Anggi yang bakal bahas tentang kejang demam hari ini. Kasus ini tuh sering banget kita temuin dan kompetensi sebagai dokter umumnya juga tinggi. Jadi nggak heran kalau misalnya di ujian UKM-PPD selalu ditanyain. Jadi langsung aja kita bahas ya. Kejang demam ini termasuk dalam bahasan gangguan neurologik pediatrik dan SKDI-nya itu 4 ya. Jadi dokter umum harus bisa mendiagnosis hingga tata laksana lengkap. Gak cuma sampai situ, tapi juga kita harus tahu efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat yang diberikan pada tata laksana kasus kejang demam ini. Oke, pertama dari definisinya dulu. Berdasarkan ILAES 1983, kejang demam merupakan kejang pada anak lebih dari 1 bulan berhubungan dengan demam yang tidak disebabkan oleh infeksi SSP tanpa ada kejang neonatus sebelumnya atau kejang yang diprovokasi dan tidak memenuhi kriteria untuk kejang simptomatik akut lainnya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita notice. Yang pertama, jadi kalau anak kurang dari 1 bulan itu tidak termasuk dalam kejang demam ya. Nanti masuknya dia ke kejang neonatus. Nah, terus kalau anaknya pernah mengalami kejang tanpa demam, kemudian dia kejang kembali dengan demam, ini juga tidak termasuk dalam kejang demam karena kita harus curiga ada gangguan sistem saraf lainnya. Dan yang terakhir, kejang yang terjadi itu karena kenaikan suhu tubuh, bukan diprovokasi penyebab lain. Jadi, misalnya ada gangguan elektrolit atau metabolik, itu nggak termasuk. Oke, kemudian ini definisi menurut IDAI. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh, suhu di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu apapun yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Ingat ya, di sini disebutkan metode pengukuran suhu apapun. Karena kalau misalnya di pedoman yang dulu itu disebutnya pengukuran suhu rektal. Nah, sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Masuk ke insidensi. Insidensinya anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Loh, kok gitu? Tadi berdasarkan definisi ILAE padahal dibilangnya lebih dari 1 bulan. Nah, jadi sebenarnya anak berumur usia 1 sampai 6 bulan itu masih dapat mengalami kejang demam. Tapi jarang banget. Makanya insidensinya dikatakan 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi, kalau misalnya ada anak umur kurang dari 6 bulan atau misalnya dia lebih dari 5 tahun mengalami kejang didahului dengan demam, pikirkan kemungkinan lain. Misalnya ada infeksi SSP atau kalau misalnya lebih dari 5 tahun pikirkan epilepsi yang kebetulan aja nih terjadi bersama demam gitu. Dan biasanya ada riwayat kejang demam di keluarga. Misalnya ayahnya atau ibunya waktu kecil pernah mengalami kejang demam juga. Oke, lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi kejang demam itu dibagi 2 ya. Kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Pertama, yang ngebedain itu dari durasinya. Kalau kejang demam sederhana, durasinya kurang dari 15 menit. Biasanya cuma sebentar, 4-5 menit udah berhenti. Sedangkan kalau misalnya kejang demam kompleks itu berlangsung lebih dari 15 menit. Yang kedua, bangkitannya. Kalau sederhana itu tipe bangkitannya umum, sedangkan kalau yang kompleks itu vokal. Tapi bisa juga dia vokal terus jadi kejang umum gitu. Terus berdasarkan rekuransi dalam 24 jam. Kalau KDS sederhana, dia dalam 24 jam cuma sekali. Sedangkan kalau KDK dalam 24 jam bisa lebih dari 1 kali. Yang terakhir, gejala vokal pasca
pasca iktal. Nah, ini hanya ada di kejang demam kompleks. Kalau misalnya yang di sederhana dia nggak ada. Gejala pasca iktal tuh kayak gimana sih? Nah, ini tuh bervariasi banget. Contohnya berupa penurunan kesadaran. Jadi abis kejang anaknya itu jadi ngantuk, kebingungan gitu. Atau misalnya beres kejang anaknya kakinya sebelahnya jadi lemes nih. Itu termasuk gejala pasca iktal gitu. Macam-macam pokoknya. Nah, terus kita ke objektif nih. Dari pemeriksaan fisik, jelas yang kita dapatkan anaknya demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada kejang, walaupun tidak selalu ya datang ke kita dalam keadaan kejang. Biasanya kejangnya di rumah, jadi kita bisa dapatkan dari anamnesis aja untuk nanyain durasinya, berulang atau tidak, tipe bangkitannya kayak apa gitu. Oke, kita ini ya, refresh dulu tipe bangkitan kejangnya. Yang pertama, ada bangkitan umum yang terjadi pada kejang demam sederhana. Dari namanya aja umum, ini menunjukkan dia general mengenai anatomis otak secara menyeluruh. Sehingga bagian tubuh yang kejang itu jelas bilateral atau simetris dua-duanya. Nah, tipe kejang yang paling sering adalah tipe klonik atau tonik-klonik. Masih inget ya, kalau misalnya klonik itu kan kelojotan, sedangkan tonik-klonik tuh berarti anaknya tonik dulu. Tonik itu artinya kaku, baru klonik. Jadi kaku dulu baru dia kelojotan gitu. Dan ada penurunan kesadaran, jadi anaknya nggak sadar. Sedangkan pada kejang demam kompleks yang terjadi adalah tipe bangkitan vokal. Nah, bangkitan parsial atau vokal ini terdapat fokus anatomi yang spesifik sehingga bagian tubuh yang kejang itu satu sisi atau unilateral. Dan biasanya anaknya sadar. Tapi seperti yang kita tahu ya, bangkitan parsial itu kan ada parsial sederhana sama parsial kompleks ya. Jadi kalau misalnya yang kompleks itu bisa aja terjadi penurunan kesadaran. Dan pada kejang demam kompleks juga bisa ada bangkitan parsial yang menjadi bangkitan umum sekunder. Jadi contohnya nih, anaknya kelojotan tangannya doang sebelah, terus lama-lama jadi kelojotannya semuanya, badan dan hilang kesadaran gitu ya. Oke, terus kita ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam. Itu bisa cek Hb, leukosit, hitung jenis, dan lain-lain ya, sesuai indikasinya. Nah, ini untuk fungsi lumbal. Saat ini pemeriksaan fungsi lumbal itu tidak dilakukan secara rutin pada anak berusia kurang dari 12 bulan yang mengalami kejang demam sederhana dengan keadaan umum baik. Mungkin kalian pernah tahu ya, kalau misalnya dulu itu ada pembagian rekomendasi fungsi lumbal. Jadi kalau misalnya bayi kurang dari 12 bulan yang mengalami kejang demam, pertama itu harus dilakukan fungsi lumbal. Bayi antara 12 sampai 18 bulan itu dianjurkan. Kalau bayi lebih dari 18 bulan itu nggak rutin gitu kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi. Jadi kalau misalnya anaknya keadaan umumnya baik, ya udah nggak usah dilakukan gitu, kecuali ada indikasi fungsi lumbal. Nah, indikasinya itu yang pertama, dia terdapat tanda dan gejala rangsak meningeal. Terus, terdapat kecurigaan adanya infeksi SSP berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pertimbangkan pada anak dengan kejang disertai demam yang sebelumnya telah mendapatkan antibiotik, karena pemberian antibiotik itu dapat mengaburkan tanda dan gejala meningitis gitu. Selanjutnya ada pemeriksaan EEG. Ini tidak direkomendasikan ya, karena tidak dapat memprediksi berulangnya kejang atau memperkirakan kemungkinan kejadian epilepsi pada pasien kejang demam. Kecuali kalau misalnya bangkitannya vokal, mau diperiksa EEG ya bolehlah gitu. Yang terakhir itu imaging. Ini dilakukan bila ada indikasi kelainan neurologis vokal aja. Jadi misalnya ada hemiparese atau parese nervus kranial gitu.
Sama paling terakhir yang kalau misalnya kalian mau cari penyebab demamnya, misalnya kalau misalnya dari UTI itu mau cek urin, atau misalnya bronkopneumonia, fototoraks gitu-gitu ya, boleh ya. Oke, sekarang kita bahas tentang etiopatogenesis. Pertama, dari etiologinya dulu. Etiologi demam itu bisa karena berbagai macam. Contohnya yang sering itu infeksi, virus HV6, roseola atau influenza, atau diare mungkin anaknya, atau mungkin habis vaksin MMR gitu kan, suka bikin demam gitu, bisa. Nah, kita pakai contoh etiologinya karena infeksi ya di sini. Karena ada infeksi, keluarlah mediator-mediator inflamasi, TNF-alfa, IL-6, IL-1, PGE2. Nah, ini yang akan menstimulus pusat termoregulasi di hipotalamus, jadi anaknya demam. Nah, karena demam pasti ada peningkatan suhu tubuh. Selain itu, mediator inflamasi kayak interleukin 1, kalau misalnya anaknya infeksi, itu akan meningkat. Nah, hal itu akan meningkatkan eksitasi neuron. Gimana caranya? Hal tersebut akan mempengaruhi ion channel di mana glutamat yang berfungsi untuk eksitasi akan meningkat, dan atau bisa disertai dengan penurunan GABA yang kita tahu sebagai inhibisi gitu ya. Jadi glutamat yang meningkat yang untuk eksitasi, sedangkan GABA yang untuk menginhibisinya turun. Nah, si glutamat ini dia akan menduduki reseptor NMDA yang akan membuka kanal kalsium sehingga kalsiumnya influx masuk ya, dan terjadi depolarisasi. Nah, terjadi excitatory postsynaptic potensial yang kemudian akan terjadi potensial aksi. Kita tahu kalau misalnya kejadian potensial aksinya meningkat dan terus-menerus, ini yang menimbulkan pasiennya itu kejang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tata laksana. Biasanya kejang demam berlangsung singkat, dan pada waktu datang ke fasilitas kesehatan itu dia udah nggak kejang. Tadi aku udah bilang juga ya. Nah, yang harus kalian perhatiin di sini adalah setting lokasinya. Ada pre-hospital sama ada di rumah sakit atau IGD. Ini yang kadang suka menjebak kalau misalnya di soal. Kita bahas dulu algoritma idealnya ya. Pertama, pre-hospital, berarti ini tata laksana ketika anaknya kejang di rumah. Orang tua bisa memberi diazepam rektal, dosisnya 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Jadi untuk mudahnya IDAI itu pakai patokan berat badan, cut off-nya tuh 12 kilo. Kalau misalnya kurang dari 12 kilo itu diberi dosis 5 mg, sedangkan kalau berat badannya lebih dari 12 kg itu diberi dosis 10 mg. Maksimal diberi 2 kali dengan jarak 5 menit. Jadi misalnya nih, anaknya kejang, terus ibunya kasih diazepam rektal, tunggu 5 menit, kalau misalnya masih kejang juga, kasih sekali lagi sambil anaknya langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, sekarang kalau lokasinya di RS, dalam kondisi apapun ya, mau anaknya belum dikasih diazepam rektal, langsung dibawa ke RS, atau anaknya udah dikasih rektal 1 kali, rektal 2 kali, tetap begitu sampai rumah sakit, anaknya masih kejang, dan benar diagnosisnya kejang demam, tata laksananya adalah diazepam intravena. Dosisnya 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 2 mg per menit atau dalam waktu 3 sampai 5 menit. Dosis maksimalnya 10 mg. Walaupun pada kenyataannya pemberian obat ini balik lagi ya, sesuai dengan ketersediaan fasilitas kesehatannya. Jadi sekali lagi aku ingetin, kalau misalnya ada soal kasus kejang demam, ditanya tata laksana, kalian harus benar-benar perhatiin lokasi dan pertanyaannya. Apa yang ditanya tata laksana awal di rumah atau tata laksana pasien di IGD gitu ya, harus teliti. Nah, sekarang kalau misalnya
anaknya masih kejang, habis dikasih diazepam IV gimana? Kita langsung masuk ke tata laksana status epileptikus. Nah, algoritmanya yang kayak gini, pasti kalian udah nggak asing ya. Jadi, tadi kan udah sampai tata laksana prehospital ya, sampai diazepam IV. Berarti abis itu lanjut. Bila kejang tetap belum berhenti, maka diberikan phenytoin atau fenobarbital secara intravena dengan dosis awal sama-sama 20 mg per kilogram berat badan. Nah, kalian bisa baca di sini cara pemberiannya gimana. Cuman selama ini sih jarang ya ditanya tata laksana kejang demam sampai sini gitu. Cuman kita bahas aja. Jadi, kapan kita pilih phenytoin atau fenobarbital? Sebenarnya itu balik lagi ke ketersediaan fasilitas kesehatannya. Cuma kita harus tahu konsekuensi atau efek samping dari obat-obat tersebut. Kalau misalnya phenytoin itu bisa menyebabkan aritmia. Jadi kalau kasihnya itu harus perlahan dan diencerkan. Nah, sama anaknya harus dipasang monitor EKG kalau misalnya kita mau ngasih phenytoin. Nah, kalau fenobarbital, efek sampingnya itu depresi napas. Jadi kalau misalnya kita ngasih obat itu, kita harus siap-siap alat bagging gitu. Dan masing-masing ini tuh dapat ditambahkan pemberian satu kali dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan. Bisa diulang satu kali lagi, maksudnya kayak gitu ya. Nah, habis itu kalau misalnya masih kejang juga, balik lagi, kalau awalnya dikasih phenytoin berarti kita kasih fenobarbital. Kalau misalnya awalnya dikasih fenobarbital berarti kita kasih phenytoin. Jadi dibalik gitu obatnya. Kalau misalnya masih kejang juga, itu yang kita sebut sebagai kejang refrakter dan masuk pengobatan lini ketiga seperti midazolam, propofol, pentobarbital yang pemberiannya itu dianjurkan di ruang ICU gitu. Nah, sekarang tata laksana rumatan. Nah, karena anaknya demam, jadi kita bisa kasih dia antipiretik, paracetamol atau ibuprofen. Paracetamol seperti biasa 10-15 mg per kilogram berat badan per kali, diberikan 4-6 jam. Gitu. Nah, sekarang ini profilaksis intermittent. Ini tuh adalah obat antikonvulsan yang diberikan hanya pada saat anaknya itu demam. Jadi waktu demam kan takut ya anaknya kejang, jadi kita cegah dengan pemberian profilaksis intermittent ini. Ada indikasi pemberiannya. Yang pertama, itu kelainan neurologis berat, misalnya anaknya ada cerebral palsy atau CP. Nah, terus kalau misalnya berulang 4 kali atau lebih dalam 1 tahun, kalau misalnya anaknya kurang dari 6 bulan, atau bila kejang terjadi pada suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius, dan apabila pada episode kejang demam sebelumnya suhu tubuh meningkat dengan cepat. Nah, kalau misalnya ada indikasi ini, baru kita boleh kasih dia profilaksis gitu. Obat yang digunakan apa? Itu diazepam oral 0,3 mg per kilogram berat badan per kali secara per oral. Itu dosis maksimumnya 7,5 mg per kali, atau bisa juga diberikan per rektal 0,5 mg per kilogram per kali. Itu balik lagi ke berat badan ya, untuk gampangnya 5 mg untuk berat badan kurang dari 12 kg dan 10 mg untuk berat badan di atas 12 kg. Diberikan 3 kali sehari selama 48 jam pertama demam gitu. Nah, tadi kan profilaksis yang diberikan pada saat anaknya demam aja agar nggak kejang. Sekarang ada antikonvulsan rumatan. Kalau ini rutin diminum selama 2 tahun. Obat yang digunakan itu ada asam valproat 15-40 mg per kg per hari dibagi dalam 2 dosis, atau fenobarbital 3-4 mg per kilogram per hari dalam 1-2 dosis. Nah, kalau misalnya pemberian obat antikonvulsan rumatan ini
Indikasinya yang pertama itu kalau misalnya anaknya kejangnya vokal atau kejangnya lama lebih dari 15 menit atau terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang. Misalnya ada CP, ada hidrosefalus atau ada hemiparesis gitu. Baru kita obatin dia antikonvulsan Rumatan selama 1 tahun. Dan jangan lupa efek samping obatnya. Kalau misalnya asam valproat itu pada anak usia kurang dari 2 tahun menyebabkan gangguan fungsi hati, fungsi hepar ya. Nah, kalau misalnya fenobarbital, efek sampingnya itu dia dapat menimbulkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 40-50% kasus gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kelainan neurologisnya nggak nyata, misalnya kayak keterlambatan perkembangan gitu, itu bukan termasuk dalam indikasi pengobatan Rumatan ya. Sama satu lagi, pada anak dengan kelainan neurologis berat, itu kan tadi ada ya di dua-duanya ya. Nah, itu tuh dapat diberikan edukasi ke orang tuanya untuk pemberian terapi profilaksis intermiten terlebih dahulu. Kalau misalnya dia nggak berhasil atau orang tuanya terlalu khawatir, itu baru dapat diberi terapi antikonvulsan Rumatan gitu. Dan kan indikasinya selama 1 tahun. Kalau misalnya mau berhenti, pengobatan Rumatan ini nggak membutuhkan tapering off gitu. Sama jangan lupa diinformasikan ke orang tua bahwa kalau dosis yang kita kasih ini cukup tinggi dan itu dapat menyebabkan anaknya ataksia, iritabilitas, dan sama sedasi gitu. Harus diinformasikan ke orang tuanya. Oke, terus kita lanjut prognosis. Nah, prognosis kejang demam itu secara umum sangat baik. Jadi kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam itu nggak pernah dilaporin ya. Kematian langsung karena kejang demam juga nggak pernah ada laporannya. Nah, sekarang ada faktor risiko berulangnya kejang demam. Yang pertama, riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga. Yang kedua, usia kurang dari 12 bulan kejang demamnya. Yang ketiga, suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius saat kejang. Kemudian interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan kejadian kejang. Dan apabila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Nah, kalau semua faktor risiko itu ada, kemungkinan berulangnya itu 80%. Kalau misalnya nggak ada, kemungkinannya itu cuma 10-15% aja. Ada juga ini resiko terjadinya epilepsi di kemudian hari. Nah, faktor resikonya itu yang pertama, terjadi kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Kemudian, kejang demam kompleks, riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung, dan kejang demam sederhana yang berulang lebih dari sama dengan 4 episode dalam 1 tahun. Itu dia resiko terjadi epilepsi. Jadi masing-masing faktor resiko ini akan meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi 4-6%. Kombinasi dari faktor resiko tersebut itu bisa meningkatkan epilepsi 10-49% gitu katanya. Nah, perlu diingat juga kejang demam ini kan merupakan peristiwa yang menakutkan pasti ya bagi orang tuanya. Jadi pada saat anaknya kejang, orang tua itu beranggapan bahwa anaknya akan meninggal gitu. Nah, kecemasan itu yang harus kita kurangin dengan cara edukasi ke orang tua pasiennya. Jadi yang harus kita sampaikan yang pertama adalah meyakinkan orang tua bahwa kejang demam itu umumnya memiliki prognosis yang baik, jadi tidak berbahaya.
Terus yang kedua, memberitahukan cara penanganan kejangnya. Jadi harus gimana kalau misalnya anaknya kejang di rumah. Terus memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang kembali dan pemberian obat profilaksis untuk mencegah berulangnya kejang memang efektif, tapi kita harus ingatkan ada efek samping dari obatnya. Dan edukasi cara penanganan kejang di rumah juga ini penting ya. Yang pertama, orang tua tetap tenang dan tidak panik pada saat kejang, itu penting. Yang kedua, longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher anaknya pada saat kejang. Bila anaknya nggak sadar, posisikan anaknya miring. Bila terdapat muntah, bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau hidung, takutnya anaknya ini aspirasi nanti. Nah, walaupun terdapat kemungkinan lidah tergigit, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Ini bahaya ya, banyak yang kalau misalnya anaknya kejang dimasukin sendok gitu kan ya, itu harus diinformasikan kalau hal itu tuh bahaya. Kemudian, ukur suhu, observasi, dan catat bentuk dan lama kejangnya anaknya gimana. Tetap bersama anak selama dan sesudah kejang, terus berikan diazepam rektal bila kejang masih berlangsung lebih dari 5 menit. Jangan berikan bila kejang telah berhenti. Jadi dikasihnya kalau misalnya anaknya kejang aja, kalau misalnya kejangnya udah berhenti jangan dikasih diazepam lagi gitu. Bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit, suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, kejangnya tidak berhenti dengan diazepam rektal, atau kejang vokal, atau setelah kejang anaknya tidak sadar, atau terdapat kelumpuhan, itu harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan gitu. Oke, kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan sekarang. Semoga bisa membantu kalian semua. Kalau misalnya mau diskusi, boleh kita diskusi di kolom komentar. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Thank you for watching.